Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Meksika Ugop 91,8 MCB FM dan semangat pagi Sobat MCB. Sore hari ini gitu ya, Masya Allah luar biasa di tengah sore hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Dan kali ini kita mungkin akan langsung sapa saja narasumber kita di sore hari ini ada Ustadz Abdul Rahman Zahir dari Yayasan Insan Mulia Pamasmi dan juga ada Ustadz Ahmad Ubaidillah dari Yayasan Insan Mulia Pamasmi juga. Nah jadi sore hari ini kita akan bahas gitu ya terkait tentang pembahasan sore hari ini yaitu berupa tentang tema dosa di media sosial gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah jadi sore hari ini itu yang akan kita bahas. Nah tapi sebelum kita mulai gitu ya tema pembahasan kita di sore hari ini mungkin alangkah lebih baiknya program sore hari ini CBU Special Edition ini ya Ustadz ya kita buka dengan doa terlebih dahulu mungkin Ustadz. Mungkin ada Ustadz Abdul Rahman atau Ustadz Ubaidillah yang mau buka doanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita berdoa di sore hari yang semoga Allah berkahi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan, keberkahan, kemudian juga kesehatan, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pahala di setiap aktivitas yang kita lakukan, dan semoga keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan juga di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam penyakit bagi siapa saja kaum muslimin yang sedang sakit. Juga semoga Allah memberikan banyak kelimpahan rahmatnya kepada kita semua di sore hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in, wa kafi'in mazina, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadhika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sore hari ini Ustadz ya, jadi kita kehadiran narasumber yang luar biasa, ada Ustadz Abdul Rahman Zahir dan juga ada Ustadz Ahmad Ubaidillah. Jadi sebelumnya mungkin kita sapa dulu gitu ya. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Abdul Rahman dan juga Ustadz Ubaidillah. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah, selamat pagi. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Kalau Ustadz Abdul Rahman kayaknya udah sering banget gitu ya kita dengar suaranya di radio. Nah kemudian kali ini ada yang spesial juga, ada Ustadz Ahmad Ubaidillah. Jadi ada Ustadz Ahmad Ubaidillah gitu ya yang akan mengisi juga program acara CBU kita mungkin di Jumat-Jumat berikutnya gitu ya. Insya Allah luar biasa. Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas terkait tentang dosa di media sosial gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Nah ini kan memang kalau untuk saat ini ya Ustadz ya memang banyak banget gitu ya pengguna-pengguna media sosial, khususnya orang-orang muslim juga pasti banyak banget gitu kan yang menggunakan media sosial, baik itu di platform Facebook, Instagram dan juga lain-lainnya gitu kan ya. Nah tapi di tengah hebatnya sebuah teknologi gitu Ustadz ya, nah ini juga ternyata bahkan teknologi-teknologi tersebut bisa menyebabkan dosa gitu ya untuk kita penggunanya gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin terkait dosa di media sosial ini, maksudnya dosa yang seperti apa sih Ustaz? Ketika kita bermedia sosial justru kita malah mendapatkan dosa gitu Ustaz. Betul sekali. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Para pendengar MCVF dimanapun berada, yang pertama, media sosial ini layaknya tools kita. Dia adalah pisau bermata dua, di mana kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan syariat, maka akan mendapatkan kebermanfaatan juga bagi kita dan sekitar. Sebaliknya, ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka justru ia akan menjadi pemberat amal dosa kita nanti di akhirat. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui fikih-fikih dalam bermedia sosial, sekaligus juga mengetahui apa sebetulnya dosa-dosa yang paling sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bermain di media sosial. Entah apa tujuan mereka, tujuannya bisnis kah, atau tujuannya koneksi kembali kepada orang-orang di sekitar, teman-teman lama kah, dan segala hal berkenaan dengan media sosial. Tentunya kita dalam hal ini penting untuk mengetahui dosa-dosa ini bukan agar kita melakukannya, tapi agar kita menjauhinya, supaya kita bisa mendapatkan pahala justru dari media sosial dan kita bisa terhindar dari dosa-dosa. Begitu. Gimana Ustaz Ahmadulillah? Ya, mungkin singkat saja dari saya. Bagi saya media sosial itu seperti wadah, mungkin gelas gitu ya. Tergantung apa yang dituangkan ke situ. Kalau dia baik maka baik, kalau buruk maka buruk.
Jadi ada potensi berpahala yang sangat besar sekali, ada amal jariah di situ. Tapi sebaliknya juga ada potensi dosa yang sangat besar yang bisa mengalir sampai nanti dia walaupun sudah meninggal dosanya terus mengalir. Yang ini disebut dengan dosa jariah juga ya. Jadi ada amal jariah, ada dosa jariah. Ini mungkin ringkas dari saya seperti itu. Oke, jadi memang ada juga gitu Ustaz yang namanya dosa jariah gitu kan ya, dosa yang terus berkelanjutan gitu ya, si pengguna tersebut mendapatkan dosa itu terus menerus walaupun dia sudah meninggal gitu Ustaz ya. Nah ini kan sebenarnya bahaya banget ya Ustaz ya kalau sampai kita memanfaatkan media sosial dan justru malah kita mendapatkan di situ adalah dosa jariah itu sendiri gitu Ustaz ya. Nah jadi kalau ngomongin terkait tentang dosa-dosa jariah yang ada di media sosial itu sendiri, contohnya mungkin yang seperti apa sih Ustaz yang mungkin saat ini sedang marak terjadi gitu Ustaz, dan mungkin juga ini kan sebagai pengingat kita juga gitu Ustaz ya, supaya kita bisa menghindarinya. Nah ini gimana Ustaz menanggapi hal tersebut Ustaz? Ya sebenarnya banyak ya, jenis dosa jariah itu banyak sekali di media sosial. Orang nge-share auratnya saja, kemudian dikonsumsi publik dan publik melihatnya terus-terusan. Ini secara nggak langsung itu akan menjadi dosa jariah selama konten digitalnya tersebut eksis di social media. Dan internet sekarang kan adalah zaman Internet of Things, di mana kalau kita upload ke internet itu bisa bertahan lama singgahnya di sana. Kita nggak tahu kapan, bagaimana Allah memusnahkan itu. Yang jelas kalau cara kita bertaubat dari masa lalu, kita pernah ngupload konten-konten yang tidak benar gitu, kemudian jadi konten publik dan dikonsumsi publik gitu. Maka dalam hal ini kita hendaknya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah memusnahkan konten-konten tersebut sehingga tidak menjadi jariah lagi. Karena as long as konten itu masih eksis di sosial media dan menjadi konsumsi publik, publik melihat hal tersebut, menikmatinya bahkan, maka kita mendapatkan dosanya, dosa jariah gitu. Oleh karenanya penting bagi kita sebelum bermedia sosial, kita harus ingat bahwa ketika kita buka account di sosial media apapun, itu kita membuka hisab baru. Hisab baru. Sesuai dengan nama daripada sosial media itu kan, akun sosial media kan al-hisabat kalau bahasa Arab. Hisabat artinya yang kita membuka pintu hisab baru nih di sini nih. Entah itu hisabnya adalah amal kebaikan atau amal keburukan. Maka make sure dari setiap akun-akun kita di setiap platform sosial media kita itu semua isinya kebaikan, nasihat. Jadi emang sebenarnya sosial media bagus untuk ladang dakwah kan. Di mana Rasulullah SAW dahulu memang ketika berdakwah Rasul cari tempat-tempat yang ramai. Rasul nungguin musim haji. Orang-orang dari kabilah Arab datang ke kota Makkah, kemudian Rasulullah SAW dakwah ke pasar-pasar. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan Nabi SAW ini sampaikan di pasar-pasar. Para ulama menjelaskan, kalau dahulu di zaman Rasulullah itu tempat ramainya di pasar-pasar, maka ada tempat yang lebih ramai daripada pasar di zaman sekarang, yaitu social media. Di mana kita sekali post bisa langsung viral in 5 minutes, in 10 minutes, in 15 minutes. Sangat mudah sekali untuk viral di zaman sekarang gitu kan. Maka jadilah viral-viral kebaikan, bukan viral-viral keburukan. Oke, jadi balik lagi setelah bagaimana cara kita memanfaatkannya. Jadi jangan sampai kita malah di situ mendapatkan yang namanya dosa jariah gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial itu dengan menebar kebaikan-kebaikan gitu, seperti nasihat-nasihat, hadis-hadis, dan juga hal-hal lainnya yang kita jadikan media dakwah juga gitu Ustaz ya. Karena memang nanti di akhirat ini juga akan dihisab gitu Ustaz ya. Nah, jadi memang balik lagi ya, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan media sosial tersebut agar menjadi ladang pahala juga untuk kita gitu Ustaz. Nah, kalau ngomongin terkait tentang media sosial nih Ustaz, misalkan nih Ustaz, jadi kan kita tahu ya Ustaz kalau bahwasannya yang notabene sering mengumbar aurat itu kan wanita gitu Ustaz ya. Nah, jadi ngomongin wanita nih Ustaz. Jadi misalkan nih Ustaz, wanita kan sebenarnya kalau ketika mereka berdosa gitu kan, menanggung dosa, itu kan dosanya juga ditanggung oleh orang tuanya gitu kan Ustaz ya. Nah, misalkan nih si wanita tersebut akhirnya dia sudah menikah Ustaz. Dan akhirnya ketika dia menikah ini kan otomatis tanggung jawabnya ada pada suami gitu kan Ustaz ya. Jadi dosanya itu kan suami juga yang dapat gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia misalkan memposting yang namanya auratnya gitu kan ya, tapi sebelum dia menikah dan sampai saat ini mungkin foto-foto tersebut itu tidak dihapus. Nah, ini sebenarnya gimana Ustaz untuk dosanya? Apakah sang suami juga mendapatkannya atau memang hanya istri dan orang tuanya dahulu gitu Ustaz? Nah, ini gimana Ustaz menanggapi hal yang seperti ini? Kan memang sering terjadi juga gitu Ustaz ya. Betul. Nah, ini gimana Ustaz? Silakan Ustaz Ahmad. Iya. Pertama, untuk dosa yang mengenai suami ataupun orang tua itu kan ketika
sang wanita tadi berada di bawah tanggung jawabnya. Iya. Jadi sebelum menikah berada di bawah tanggung jawab orang tua untuk menasihati amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya. Sedangkan setelah menikah adalah urusan tanggung jawabnya dengan suaminya, bukan lagi dengan orang tuanya. Oke. Itu yang perlu dicatat pertama. Hmm. Adapun dosa tersebut tetap harus yang dilakukan di situ adalah bukan hanya bertaubat saja, tapi menghapus konten yang dia lakukan tadi. Oke. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang ini, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dalam sebuah permasalahan dosa yang disebutkan dalam ayat tersebut, di situ dipersyaratkan ada taubat dan aslahu, memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga nggak cukup dengan mengucapkan astaghfirullah, tapi apa problem yang dilakukan harus ditangani. Seperti halnya misal masalah korupsi. Korupsi kan nggak mungkin cuma taubat saja, duitnya harus dikembalikan ya Pak ya. Iya, benar. Nah ini juga sama dengan hal tersebut kira-kira. Oke, jadi memang ya harus menghapusnya gitu Ustaz ya, supaya itu juga tidak menjadi dosa jariah gitu kan ya. Oke, jadi memang luar biasa sekali. Dan kemudian selain hal-hal tersebut Ustaz, sekiranya masih ada yang ingin disampaikan Ustaz? Betul. Jadi ini ngomongin masalah wanita nih. Jadi emang terkait dengan dosa-dosa wanita mengenai auratnya. Tentu kita tahu di dunia nyata wanita itu lebih sering ngomong dibandingkan laki-laki. Iya. Dan ternyata penggunaan sosial media juga banyak sekali wanita-wanita yang melakukan dosa-dosa yang bahkan mereka tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Oke. Sebagai contoh, mereka mengomentari hal-hal isu yang bukan ranah mereka untuk dikomentari. Kemudian mereka juga mengumbar aib saudaranya sendiri yang dapat dikatakan itu adalah memakan bangkai daging saudara sendiri. Dan ini sering kita dapati di sosial media. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa al-kitabatu kal khitab dalam kaidah fikih itu, bahwa kitabah, tulisan itu sama seperti kita berbicara. Jadi apa yang kita sampaikan di tulisan itu merepresentasikan seperti yang kita sampaikan melalui lisan. Jadi sama saja kalimat-kalimat yang kita tuliskan di status, di komentar, di Instastory, di Snap WA dan sebagainya, di thread Twitter, segala hal itu kalau misalkan kita tulisnya baik maka bernilai kebaikan. Sebaliknya, satu kata, satu kalimat yang keluar dari lisan kita kemudian direpresentasikan menjadi tulisan, maka juga menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dosa. Dan demi Allah, satu kalimat saja yang kita buat di status, kemudian itu adalah kalimat kemungkaran, entah mengubar aib orang, mengomentar hal-hal yang tidak diketahui, tidak cross-check terlebih dahulu, itu semua dapat menyebabkan masuknya kita ke dalam neraka yang dalamnya itu 70 kharifan, 70 kharif itu sebagian ulama menafsirkan 70 tahun, sebagian ulama menafsirkan 70 hasta dan seterusnya. Banyak penafsiran-penafsiran mengenai kharif itu. Tapi apa namanya? Itu cuma satu kalimat atau satu kata bahkan, al-kalimah. Maka hati-hatilah wahai Anda para wanita terkhususnya untuk tidak ngerumpi di media sosial, untuk tidak membongkar aib saudaranya sendiri di media sosial. Jadikanlah media sosial sebagai ladang untuk nge-share faedah, nge-share dakwah, kemudian nge-share kebahagiaan kepada sekitar kita. Dan dengan demikian orang juga melihatnya mendapatkan ilmu. Ketika mereka mendapatkan ilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmu tersebut, kita dapat pahala. Pahalanya pahala jariah. Dan pahala jariah tersebut selama dia masih mengamalkannya dapat pahala. Makanya pastikan, make sure sebelum kita meninggal dunia kita punya ladang-ladang kebaikan. Dan itu semua salah satunya adalah social media. Kapanpun video kita diposting, kemudian video kita di repost ulang, status kita repost lagi, orang dapat manfaat dan kebaikannya, maka kita juga mendapatkan pahala dari situ tersebut. Gimana Ustaz? Kira-kira Ustaz? Ya betul sekali. Mungkin saya menambahkan berkaitan dengan dosa yang tadi disinggung oleh Ustadz terkait dengan ketikan jempol kita ya. Itu sama dengan lidah kita, semuanya akan dihisab. Dan perkara yang begitu banyak tersebar di tengah masyarakat kita adalah mengepost sesuatu tanpa cross check terlebih dahulu benar atau tidak. Nah ini penting sekali sebab tersebarnya hoax yang sekarang itu tersebar di mana-mana, itu efek dan dampaknya ke seluruh elemen masyarakat, dari paling rendah yaitu keluarga sampai paling tinggi yaitu pemerintah pusat. Dan ini akibat dari ketikan-ketikan yang tidak bertanggung jawab.
Ini sebenarnya sudah disinggung oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukup bagi seseorang itu disebut berdusta apabila dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Jadi, sekedar dia dengar sesuatu langsung disampaikan. Bahkan terkadang bukan disampaikan sebagaimana mestinya, tetapi dipelintir lagi tuh kata-kata. Diubah kata-katanya, disimpulkan sendiri. Gitu ya, saudara. Spekulasi sendiri menurut dia, opininya tercampur ke dalam berita yang dia sampaikan. Orang melihat berita tidak lagi murni berita, tetapi bercampur dengan opini pribadi dia. Dan ini juga yang ditekankan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Apabila datang suatu perkara berupa keamanan atau ketakutan, karena berita yang masuk itu biasanya kan kalau enggak sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menakutkan ya Pak ya. Nah, adza'u bih dalam Al-Qur'an mereka langsung menyebarkan adza'u. Adza'u ini Pak bahasa Arab. Ini adza'u sekarang jadi bahasa Arabnya idza'ah. Idza'ah artinya radio. Adza'u langsung disebarkan tanpa di cross check terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jadi di dalam ayat tersebut disebutkan seandainya mereka mengembalikan berita tadi kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, wa ulil amr di sini yang dimaksud adalah para ulama. Dikembalikan atau mungkin yang dimaksud adalah para pemimpin. Ulil amr dalam bahasa syariat Islam ini ada dua ya Pak ya. Umara yaitu pemimpin, pemerintah, atau ulama yaitu para ahli agama di sini agama Islam. Maka ketika diserahkan kepada mereka, maka orang-orang tadi la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Jadi para ulama dan umara ini mereka yang menyimpulkan berita, baru kemudian masyarakat menerima kesimpulannya. Bukan langsung disebarkan, biarkan mereka yang ahli mengambilkan kesimpulan, bukan orang-orang masyarakat umum, begitu. Kira-kira. Betul. Sepakat Ustaz. Jadi ini kaitan dengan berita hoax Ustaz ya. Iya. Jadi banyak sekali kan kita tahu ya di grup-grup WhatsApp, share-share sana sini. Terkhusus biasanya itu yang paling sering nge-share berita hoax itu siapa? Orang tua. Ya sih. Karena orang tua mungkin sedikit gaptek ya. Jadi ketika mereka dapat info salah satu, nggak cross check di berita dulu, kemudian asal share. Kemudian ketika ada suatu berita, mereka menarik kesimpulan yang tidak matang, bisa dibilang tidak matang, kemudian mereka menyebarkan yang lagi seolah-olah itu adalah bagian daripada berita tersebut. Padahal itu sudah dibumbu-bumbui, sudah dikomentari, sudah diasumsi dengan berbagai macam spekulasi yang tidak berdasar. Oleh karenanya penting bagi kita di zaman sekarang ini ya, untuk cross check tadi, betul, cross check. Cross checknya kemana? Cross checknya itu sampai ada keputusan dari ulama tadi ya, atau memang pemerintah telah memutuskan, oh ternyata officialnya seperti ini. Karena banyak banget kita dapat berita yang tidak official, bukan dari berita-berita yang statusnya ini ya official. Bahkan sebenarnya berita officialnya sekarang tuh udah ini ya, udah dibumbui dengan opini. Ada framing dan seterusnya kalau dalam media itu istilahnya. Maka kita sebagai netizen, sebagai orang yang bermedia sosial dan mengkonsumsi berita-berita di internet gitu ya, maka jangan sampai kita terbawa oleh arus tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, caranya dengan ilmu. Gak bisa dengan ilmu. Kita harus tahu nih, cross check. Kemudian juga kita harus tidak gaptek terhadap teknologi. Harus tahu bagaimana, sekarang tuh udah gampang banget loh. Bahkan orang bisa buat berita hoax dengan video AI. Saya bisa bikin video Mas Riki lagi ngomong, padahal bukan Mas Riki yang ngomong, dengan muka seperti Mas Riki, dan itulah sebuah teknologi yang bisa dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Maka dalam hal ini seorang muslim itu juga harus cerdas bersosial media, dia cerdas dalam teknologi, sekaligus cerdas dalam ilmu agama. Bagaimana kecerdasan teknologi dan kecerdasan bermedia sosial itu kalau tidak diiringi dengan kecerdasan ilmu agama? Gak ada yang ngerem. Akhirnya teknologi dijadikan sebagai hal untuk menambah dosa, bukan menambah amal. Gitu kan. Makanya penting sekali bagi kita seorang muslim untuk ngerem tersebut dengan belajar agama. Tahu bahwa dosa ghibah itu adalah dosa besar. Kita nih ngelakuin ngelakuin hal yang sekiranya kita anggap itu dosa kecil, padahal kita itu dosa besar gitu. Banyak orang nggak nyadar.
bilang di majelis yang lain gitu nih, ini si fulan gini. Itu dosa besar. Apalagi kalau dibilang di sosial media yang mana menyaksikan itu satu orang dua orang. Ya kan? Dia nggak nyadar tuh di status, di komentar, nulis post atau instastory dan seterusnya. Itu dia berspekulasi sendiri, kemudian dia gibahin orang. Yang nyaksiin tuh bukan lagi satu orang. Oke, kalau gibah emak-emak di zaman dulu atau di zaman sekarang, itu kadang-kadang mungkin nggak terlalu dengan sosial media, masih lah. Tapi emak-emak di zaman sekarang yang sudah up to date, ya, itu gibahnya itu gibah online. Gibah online itu jadi konsumsi publik. Yang ngelihat tuh bukan 1, 2, 3 orang. Ibaratnya kalau di arisan tuh gibah-gibah tuh paling yang lihat ya 10 orang paling banter. Ini yang lihat ratusan ribu orang. Di capture, di screenshot, jadi konsumsi publik. Makanya kita ini harus takut neraka, harus takut akhirat gitu. Kalau kita bermedia sosial tapi nggak takut akhirat, isi sosial media kita hanyalah dosa dan tumpukan dosa. Allah a'lam. Jadi memang ya balik lagi Ustaz ya, sangat tergantung pada bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan media sosial itu sendiri. Nah, jadi karena memang kita juga sudah berada di penghujung acara gitu. Jadi sebelum closing di program acara hari ini, masih ada tambahannya Ustaz atau sekiranya sudah cukup untuk pembahasannya? Sedikit mungkin. Oke, silakan Ustaz. Kalau dari tadi yang dibahas postingan-postingan yang buruk ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas apakah postingan baik selalu dapat pahala? Jawabannya tidak selalu. Karena postingan yang baik kalau diiringi dengan riya, pahalanya hancur. Betul. Bahkan berdosa. Ya Allah. Jadi riya itu yang menjadi permasalahan, sebab yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka bukan orang-orang pendosa. Yang pertama kali dimasukkan adalah orang yang berilmu, alim, ulama, dan juga orang yang hafal Quran atau ahli baca Quran. Ya Allah. Dikarenakan mereka ketika melakukannya di dunia karena ingin dipuji manusia. Oh ini orang ulama ini, oh ini alim, oh ini soleh, oh ini ahli baca Quran. Maka oleh Allah dikatakan kepada mereka, kadzabt, kalian berbohong, gak benar-benar untuk Allah itu. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka pertama kali sebelum yang lain-lain. Itu sebab karena riya ya. Karena riya. Betul. Ini peringatan bagi saya juga. Astagfirullah. Oke, masih ada tambahannya lagi Ustaz atau sekiranya sudah cukup? Sudah cukup ya. Mungkin closing statement karena ini adalah mungkin ya, wallahu alam di masa depan seperti apa, tapi ini adalah siaran terakhir saya di sini. Saya Abdurrahman Zahir yang sudah di IMP kurang lebih 2 tahun. Mohon maaf dan pamit undur diri, mungkin selama minggu-minggu ke depan tidak ngisi lagi di MCV. Saya juga mohon maaf kepada para petugas di MCV ya, Mas Riki, kemudian Mas Dul, dan seluruh mbak-mbaknya juga. Mohon maaf kalau selama dalam berinteraksi selama di IMP ada kesalahan dan banyak sekali mungkin tindak tanduk saya yang kurang berkenan bagi teman-teman di ASMI khususnya dan teman-teman di masjid khususnya. Juga saya mohon maaf. Insyaallah besok saya akan kembali ke Jakarta. Mohon doanya semoga Allah berkahi langkah-langkah kita semua dan berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk Ustaz Abdurrahman Zahir dan juga Ustaz Ahmad Ubaidillah gitu ya. Dan semoga juga apa yang kita bicarakan di sore hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan ilmu juga untuk kita gitu ya, dan juga insya Allah mendapatkan pahala juga untuk kita yang mendengarkannya. Dan kalau gitu kita akhiri sampai di sini, sampai jumpa lagi di program-program berikutnya, di pembahasan-pembahasan berikutnya juga. Dan seperti biasa, jangan lupa pesan kita, tetap jadikan safety sebagai cara hidup kita dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Riki Makasih banyak, sudah disempatkan waktunya. Masya Allah.